Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita sekarang masih terkait dengan aplikasi teori grup dalam mekanika kuantum, spin dan matriks Pauli bagian 2. Matriks Pauli observable dari sistem kuantum dua keadaan. Untuk sistem kuantum dengan ruang keadaan dua dimensi, H sama dengan C kuadrat, ruang kompleks, semua observable-nya adalah operator linear self-adjoint pada C kuadrat. Sehubungan dengan pemilihan basis-basis pada C kuadrat, terdapat matriks kompleks 2x2M yang memenuhi kondisi M sama dengan M Degger. Ingat, M Degger adalah transpos konjugat dari M. Setiap matriks seperti itu akan menjadi kombinasi linear dari 4 matriks. M sama dengan C0, 1, itu matriks identitas, tambah C1, sigma 1, tambah C2, sigma 2, tambah C3, sigma 3. Dengan Cj elemen bilangan real adalah pilihan standar dari elemen-elemen basis yang diberikan oleh matriks 1 sama dengan 1001, itu matriks identitas, sigma 1 sama dengan 0110, sigma 2 sama dengan 0 min I 0, dan sigma 3 10 0 min 1. Sigma 1, sigma 2, sigma 3 telah kita kenal sebagai matriks-matriks Pauli. Pilihan dasar untuk M ini adalah sebuah konvensi. Dengan satu aspek dari konvensi ini, yaitu mengambil elemen dasar dalam 3 arah menjadi diagonal. Jadi dengan tambahan ini, semuanya M itu menjadi diagonal. Dalam konvensi terhadap situasi fisika umum, arah ketiga adalah arah atas bawah atau up-down, yang dapat dibedakan dalam ruang. Jadi arah ketiga ini sering dipilih ketika diperlukan untuk memperhatikan efek arah yang berbeda dalam ruang R3. Ingat kembali prinsip dasar bagaimana pengukuran seharusnya bekerja dalam teori kuantum, bahwa satu-satunya keadaan yang memiliki nilai yang terdefinisi dengan baik untuk keempat observable ini adalah vektor eigen untuk matriks ini, di mana besarnya adalah nilai eigen yang bersifat real, karena operatornya adalah self-adjoint. Matriks pertama memberikan observable trivial, identitas pada setiap keadaan. Sedangkan matriks terakhir, sigma 3 memberikan dua vektor eigen, sigma 3 1, 0 sama dengan 1, 0, dan sigma 3, 0, 1 sama dengan min 0, 1. Dengan nilai eigen plus 1 dan min 1. Dalam teori informasi kuantum, yang saat ini terus dikembangkan para ilmuwan, sistem yang terkait dengan ini disebut sebagai sistem qubit, dan kedua eigen ini diberi label ket 0 dan ket 1. Nanti akan kita lihat bahwa observable setengah sigma 3 berkaitan secara non-trivial dengan aksi grup SO2 yang sama dengan aksi rotasi U1 pada sumbu ketiga dengan nilai eigen min setengah plus setengah. Dari operator ini digunakan untuk melabelkan dua keadaan, ket plus setengah sama dengan 1, 0, dan ket min setengah sama dengan 0, 1. Jadi keadaan 1, 0 itu dilabelkan dengan ket plus setengah, dan keadaan 0, 1 dilabelkan dengan ket min setengah. Ingat kembali grup rotasi RT. RT adalah 1, 0, 0, 0 cos theta sin theta, 0 min sin theta cos theta, yang merupakan rotasi terhadap sumbu X. Nah, elemen yang ini merupakan salah satu bentuk dari SO2. Bentuk lainnya adalah cos theta min sin theta cos theta. Dengan theta itu elemen bilangan real. SO2 adalah rotasi melingkar pada bidang real, sementara U1 adalah lingkaran pada bidang kompleks. Representasi U1 adalah EI theta dengan theta bilangan real. Jadi U1 sendiri adalah grup dalam bidang kompleks. Keadaan-keadaan eigen ket plus setengah dan ket min setengah memberikan basis pada C kuadrat, sehingga vektor Semarang dalam H dapat dituliskan sebagai ket C sama dengan alfa ket setengah plus beta min ket setengah untuk alfa dan beta elemen bilangan kompleks. Hanya jika alfa atau beta sama dengan 0,
yang akan memberikan observable sigma 3 yang berhubungan dengan bilangan yang terdefinisi dengan baik yang mengkarakterisasi keadaan dan dapat diukur. Jadi keadaan yang dapat diukur untuk observable sigma 3 hanya apabila salah satu dari alfa atau beta sama dengan 0. Dan ini memberikan nilai setengah jika beta sama dengan 0 sehingga keadaannya diberikan oleh vektor eigen plus setengah atau bernilai eigen min setengah, yaitu jika alfa sama dengan 0 sehingga keadaannya diberikan oleh vektor eigen min setengah. Dan mudah kita cek kenyataan bahwa keadaan ket setengah dan keadaan ket min setengah bukan merupakan vektor eigen dari operator sigma 1 dan sigma 2. Dan dapat juga kita cek bahwa tidak ada pasangan dari 3 sigma yang ada, itu sigma 1 dan sigma 2 dan sigma 3, yang saling komut satu sama lain. Sehingga memberikan implikasi bahwa tidak ada vektor-vektor yang dapat diukur secara simultan. Jadi vektor yang bisa diukur dengan baik hanyalah salah satu saja. Sifat non-komunitas dari operator-operator ini menyebabkan munculnya karakter sifat paradoksial yang dimiliki oleh observable quantum. Bahwa hanya salah satu dari 3 observable sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 yang dapat terukur atau terdefinisi nilai eigennya dengan baik. Misalnya, jika kita telah dapat mengukur nilai eigen dari observable sigma 1, maka kita kehilangan informasi yang valid untuk sigma 2 dan sigma 3. Begitu juga sebaliknya. Deskripsi fisika dari fenomena ini dalam bentuk realisasi sistem sebagai partikel spin setengah adalah bahwa jika kita menyiapkan keadaan untuk partikel spin setengah yang komponen putaran Rj terdefinisi dengan baik, dua komponen putaran lainnya tidak dapat diberi nilai numerik dalam keadaan seperti itu. Setiap upaya untuk mempersiapkan keadaan secara bersamaan atau simultan agar memiliki nilai numerik tertentu untuk ketiga observable sudah dipastikan gagal. Begitu juga segala upaya apapun secara bersamaan mengukur nilai-nilai tersebut. Jika seseorang mengukur nilai eigen dari suatu observable untuk arah J tertentu, kemudian mengukur salah satu dari dua lainnya, maka dapat dipastikan bahwa pengukuran pertama tidak lagi valid. Karena mengulanginya belum tentu memberikan hasil yang sama. Ada banyak seluk-beluk dalam teori pengukuran untuk sistem kuantum. Tapi contoh dua keadaan sederhana ini sudah menunjukkan beberapa fitur utama tentang bagaimana perilaku yang dapat diamati sangat berbeda dari fisika klasik. Ketika vektor-vektor basis 1, 0, dan 01 adalah vektor eigen dari sigma 3, maka sigma 1 dan sigma 2 mengambil kombinasi linear dari vektor-vektor basis ini sebagai vektor eigen mereka. Kombinasi linear dari sigma 1 dan sigma 2 adalah sigma 1 plus I sigma 2 yang sama dengan matriks 02, 00, dan sigma 1 min I sigma 2 sama dengan 0020. Maka akan kita dapatkan jika masing-masing operator yang berasal dari kombinasi linear sigma 1 dan sigma 2 ini kita operasikan pada vektor basis 1, 0, dan 01, akan kita peroleh operator sigma 1 plus I sigma 2, 01, dengan ini sama dengan matriks 0200, hasilnya adalah 2 kali 1, 0. Sementara operator kombinasi linear dari sigma 1 plus I sigma 2, 1, 0, hasilnya adalah 0, 0. Sebaliknya, operator kombinasi linear sigma 1 min I sigma 2, 1, 0 sama dengan 2, 0, 1. Dan operator kombinasi linear sigma 1 min I sigma 2, 0, 1 sama dengan 0, 0. Jadi bisa kita lihat bahwa operator ini sigma 1 tambah I sigma 2 merupakan operator tanggal naik. Ya, keadaan 01 menjadi keadaan 10 dengan nilai eigen 2. Sementara keadaan sigma 1 plus I sigma 2 dikerjakan pada keadaan 10, dia menjadi 00. Dan operator yang ini merupakan tangga turun, yaitu ketika operator sigma 1 dikurang I sigma 2 dikerjakan pada keadaan 10, dia menjadi keadaan 01
dengan nilai eigen 2. Sementara kalau operator sigma 1 dikurang I sigma 2 dikerjakan pada keadaan 0, 1, dia akan menjadi 0, 0. Jadi operator yang ini disebut sebagai rising operator atau operator tangga naik, dan operator yang ini disebut sebagai lowering operator atau operator tangga turun. Pada vektor-vektor eigen dari sigma 3, masing-masing operator rising dan lowering ini menaikkan atau menurunkan nilai eigen 2 kali lipat atau menganihilasi vektor sama sekali. Seperti ini. Catat bahwa kombinasi linear ini tidaklah self-adjoint dan tidak juga merupakan observable. Tapi sigma 1 plus I sigma 2 saling adjoint dengan sigma 1 min I sigma 2. Eksponensial dari matriks-matriks Pauli. Transformasi unitary dari sistem dua keadaan. Telah kita lihat sebelumnya dalam kasus U1 bahwa operasi observable key pada H menentukan representasi U1 dengan representasi matriksnya ditemukan dalam bentuk eksponensial dari I Q theta. Di sini kita akan menemukan representasinya sesuai dengan observable system dua keadaan dengan mengeksponensialkan observable dengan cara yang sama. Pertama kali kita ambil matriks identitas, kalikan dengan I theta dan eksponensialkan. Maka akan kita perolehkan matriks diagonal yang uniter, yaitu EI theta dikali matriks 1, matriks identitas, sama dengan hasilnya EI theta 0, 0 EI theta. Yang kalau dihubungkan dengan QI theta, itu memberikan matriks Q-nya adalah 1, 0, 0, 1. Karena ini 1, juga 1. Matriks ini komut dengan matriks 2 kali 2 yang lain. Sehingga dapat kita nyatakan bahwa aksi matriks ini pada H itu bebas dari aksi matriks sigma J. Jadi satu-satunya matriks yang komut dengan sigma J yang lain adalah matriks identitas ini. Sehingga kita bisa pasangkan secara simultan dengan matriks sigma J yang lain. Perhatikan sekarang ketiga matriks Pauli. Ternyata bahwa karena semua sigma J memenuhi sigma J kuadrat sama dengan 1, itu matriks identitas, maka eksponensialnya juga mengambil bentuk sederhana, di mana I theta sigma J ini bisa kita uraikan dalam bentuk deret Taylor menjadi matriks identitas tambah I theta sigma J tambah setengah I theta kuadrat sigma J kuadrat tambah sepertiga faktorial I theta pangkat 3 sigma J pangkat 3 tambah seterusnya. Maka dari sini sigma J kuadrat sama dengan 1. Ingat bahwa I dikuadratkan sama dengan min 1. Kemudian sigma J kuadrat sama dengan matriks identitas. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Ini 1 tambah I theta sigma J dikurang setengah theta kuadrat kali 1 matriks identitas tambah seterusnya. Dan ini digabung, dua ini menggabung jadi seperti ini. 1 dikurang 1/2 faktorial theta kuadrat tambah titik kali matriks identitas tambah I dikali theta dikurang 1/3 faktorial theta pangkat 3 tambah titik kali sigma J. Yang ini adalah cos theta dan yang ini adalah sin theta. Jadi hasilnya adalah I theta sigma J sama dengan cos theta kali 1 itu matriks identitas tambah I sigma J sin theta. Nah, kita perhatikan bentuk seperti ini adalah bentuk lingkaran ketika kita berangkat dari theta sama dengan 0 sampai theta sama dengan 2pi kembali ke titik semula. Jadi, eksponensial ini membentuk lingkaran di ruang matriks 2 kali 2, diawali dan diakhiri oleh matriks identitas. Nah, lingkaran ini adalah sebuah grup isomorfik dengan U1. Sehingga masing-masing lingkaran ini untuk setiap sigma J adalah grup yang isomorfik dengan U1. Berarti untuk sigma 1 dia grup isomorfik dengan U1, sigma 2 juga membentuk grup yang isomorfik dengan U1 karena juga bentuk lingkaran, sigma 3 juga bentuk lingkaran isomorfik dengan U1 dan lingkarannya adalah lingkaran dalam ruang kompleks sehingga kita dapatkan secara total 3 buah U1 yang berbeda. Yang ketiganya merupakan subgrup dari
matriks 2 kali 2. Tapi hanya satu dari ketiganya, yaitu pada J sama dengan 3, yang bekerja secara diagonal pada H. Jadi dari sigma 1, sigma 2, yaitu sigma 1 non-diagonal, sigma 2 juga non-diagonal, yang diagonal hanyalah sigma 3. Dengan representasinya ditentukan oleh Q sama dengan 1, 0, 0, min 1. Ini kita lihat, kita ambil contoh ini, terkait dengan ini. EI theta sigma 3 sama dengan EI theta 1, 0, 0, min 1. Hasilnya mengikuti ini adalah cos theta, ini 1 sama dengan 1, 0, 0, 1. Dan I sigma 3, I kali 1, 0, 0, min 1 kali sin theta. Hasilnya adalah ini cos theta kali 1 matriks identitas kali I Q sin theta. Ini Q-nya. Ini berarti sama dengan dalam bentuk I Q theta. Dan masing-masing ini adalah representasi dari U1. Ini matriks ini adalah matriks 2 kali 2 yang seperti ini. Hasilnya matriks ini bentuknya seperti ini. Di mana I theta dan I theta ini adalah representasi dari U1. Untuk dua kasus lainnya, dengan perubahan basis, kita bisa saja membuat sigma 1 maupun sigma 2 yang diagonal, tapi efeknya yang lain menjadi non-diagonal. Harap ingat bahwa bentuk matriks Pauli ditentukan oleh pemilihan sumbu koordinat sebagai basisnya. Jadi dari 3 matriks Pauli, hanya satu yang diagonal. Selebihnya non-diagonal. Nah, dalam prakteknya, ini berarti menggambarkan pemilihan sumbu putar dalam spinnya adalah dalam arah sumbu G sama dengan 3, atau biasa kita kenal dengan sumbu K dalam sistem koordinat IJK. Jadi, spinnya berputar sepanjang bidang XY dan sumbu putarnya adalah koordinat Z. Kalau koordinat X yang menjadi sumbu putar, maka sigma 1 itulah yang diagonal, sementara yang lain non-diagonal. Atau sebaliknya, kalau sumbu Y menjadi poros putar, maka sigma 2 inilah yang diagonal, sementara yang lain non-diagonal. Jadi diagonal atau non-diagonal pada bentuk masing-masing matriks Pauli itu ditentukan oleh pemilihan poros putar dari spin elektronnya. Untuk memahami aksi SU2 pada ruang H, perlu dipertimbangkan tidak hanya subgrup U1, tetapi grup SU2 secara penuh dengan mengeksponensialkan kombinasi linear matriks-matriks Pauli. Untuk menghitung bentuk eksponensial seperti itu, kita harus memeriksa apakah matriks-matriks ini memenuhi hubungan berikut. Hubungan ini juga berguna secara umum untuk melakukan perhitungan dengan matriks-matriks tersebut, yaitu anti-komutasi. Tanda plus menggambarkan anti-komutasi sigma J sigma K yang sama dengan sigma J sigma K ditambah sigma K sigma J sama dengan 2 delta JK kali matriks identitas. Jadi yang ini menggambarkan anti-komutator. Kita ambil contoh anti-komutasi sigma 1 sigma 2 itu sama dengan sigma 1 sigma 2 tambah sigma 2 kali sigma 1 sama dengan 0110 dikali 0 min I 0 ditambah 0 min I 0 kali 0110 kali matriknya menghasilkan I 0 0 min I berkali matrik ini menghasilkan min I 0 0 I. Penjumlahannya menghasilkan 0 0 0 0 yang sama dengan 0 kali 1001. Jadi, delta ini menggambarkan jika J dan K berbeda, hasilnya adalah 0. Jika J dan K sama, hasilnya adalah 1. Dan hubungan ini juga mengatakan bahwa sigma J memenuhi sigma J kuadrat sama dengan 1. Kita lihat di sini, kita ambil anti-komutasi dari sigma 1, sigma 1. Itu berarti sigma 1, sigma 1 tambah sigma 1, sigma 1. Atau 2 sigma 1 kuadrat yang sama dengan 2 kali 1 atau matrik identitas. Nah, itu berarti sigma 1 kuadrat sama dengan matrik identitas. Berdasarkan anti-komutasi ini, kita dapatkan untuk sigma yang berbeda hasilnya 0. Sehingga sigma J, sigma K tambah sigma K, sigma C dengan J dan K yang berbeda hasilnya 0. Efeknya sigma J sigma K sama dengan min sigma K sigma J untuk J tidak sama dengan K. Catat pula bahwa relasi anti-komutasi ini berimplikasi bahwa jika kita ambil sembarang vektor V, itu vektor yang komponennya adalah V1, V2, dan V3,
Maka dapat kita definisikan sebuah matriks 2 kali 2 melalui perkalian titik V dengan sigma, yaitu V dot sigma sama dengan V1 sigma 1 tambah V2 sigma 2 tambah V3 sigma 3. Karena masing-masing sigma ini adalah matriks 2 kali 2, hasilnya adalah seperti ini, yaitu matriks V3 V1 dikurang I V2, V1 tambah I V2 min V3. Ini matriks yang kita peroleh dari perkalian titik V dot sigma. Mudah dibuktikan bahwa kuadrat dari V dot sigma ini itu hasilnya adalah V kuadrat dikali 1. Di perkalian dua matriks masukkan ini. Gampang dibuktikan, hasilnya adalah V1 kuadrat, V2 kuadrat, V3 kuadrat, 0, 0, V1 kuadrat, V2 kuadrat, V3 kuadrat. Atau boleh kita tulis bentuk seperti ini, V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat kali matriks 1, 0, 0, 1, atau V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat kali matriks 1. Ini sama dengan V kuadrat. Hasil seperti ini, V kuadrat. Dan jika V adalah matriks satuan, nanti nilainya besarnya 1. Jadi jika nilai ini 1, maka V dot sigma kuadrat itu sama dengan 1. Sehingga secara umum V dot sigma pangkat N sama dengan 1 untuk N genap dan sama dengan V dikali sigma untuk N ganjil. Bisa seperti ini. V kuadrat sama dengan 1, maka V dot sigma pangkat 3 sama dengan V dot sigma dikali V dot sigma pangkat 2. Ini V dot sigma kali V kuadrat kali 1, hasilnya adalah V dot sigma, karena ini satu untuk vektor V satuan, untuk vektor V kuadrat sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah V dot sigma. Sekarang melalui penggantian sigma J dengan V dot sigma, maka kalkulasi yang sama dengan persamaan 3 dot 1 memberikan ini. E I theta V dot sigma sama dengan cos theta dikali matriks identitas tambah I sin theta V dot sigma. Ingat kembali persamaan 3 dot 1 bahwa E I theta sigma J sama dengan cos theta dikali matriks identitas tambah I sigma J sin theta. Nah, sigma J-nya sekarang kita ganti dengan V dot sigma. Inverse dari matriks E I theta V dot sigma ini adalah ini, dengan cara mengganti theta sama dengan min theta. Dan sebelumnya harus dicatat bahwa V dot sigma kuadrat sama dengan 1 untuk V kuadrat sama dengan 1, itu berarti V dot sigma kuadrat sama dengan V dot sigma kali V dot sigma sama dengan 1 atau matriks identitas. Otomatis ini adalah inverse dari ini, atau kita katakan inverse dari V dot sigma itu sendiri sama dengan V dot sigma. Jadi inverse dari ini adalah ini, yang I berubah jadi min I, yang V dot sigma tetap, karena inverse dari V dot sigma sama dengan V dot sigma-nya sendiri. Mudah untuk membuktikan bahwa M itu bersifat unitary atau matriks uniter, yaitu M dagger sama dengan M min 1. Itu dengan mengingat bahwa sigma J adalah self-adjoint, itu akan mengimplikasi bahwa E I theta V dot sigma adalah uniter. Mengingat bahwa E I theta V dot sigma dagger sama dengan cos theta dikali matriks identitas tambah I sin theta V dot sigma dagger. Ya, dagger masuk ke dalam, yang ini tidak ada pengaruh, itu cos theta kali matriks identitas, yang ini menjadi min I sin theta, sementara V dot sigma-nya yang menjadi dagger adalah sigma, sementara V adalah vektor real, jadi tidak terpengaruh terhadap operasi dagger. Nah, karena matriks sigma kita adalah self-adjoint, maka sigma dagger sama dengan sigma, sehingga hasilnya cos theta kali matriks identitas dikurang I sin theta V dot sigma, atau E I theta V dot sigma min 1, atau inverse dari E I theta V dot sigma. Jadi matriks dagger sama dengan matriks inverse-nya. Ini menggambarkan matriks ini uniter. Kemudian kita bisa buktikan juga bahwa matriks ini determinannya adalah 1. Dengan terlebih dahulu kita ingat bahwa matriks identitas adalah matriks 2 kali 2
1001 dan V dot sigma itu sendiri adalah matriks 2 kali 2 juga dengan elemen V3, V1 dikurang I V2, V1 tambah I V2 min V3. Maka determinan E, I, theta, V dot sigma ini itu berarti determinan cos theta kali matriks identitas tambah I sin theta V dot sigma. Nah, berarti determinan ini semua. Berarti ini dikali matriks identitas, I sin theta dikali V dot sigma yang isinya ini. Nah, sehingga itu berarti sama dengan determinan dari cos theta tambah I sin theta V3 yang berasal dari sini dan ini dengan sini. Kemudian I sin theta kali V1 dikurang I V2 karena di sini elemen identitasnya adalah 0, jadi cos theta-nya sama dengan di sini 0, tinggal yang bagian I sin theta saja dikali yang ini. Itu seterusnya. Di sini 0 lagi identitasnya, di sini ada identitasnya sama dengan 1. Nah, hasilnya adalah cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta dikali V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat. Karena V kita adalah vektor satuan, nanti besar vektornya sama dengan 1, sehingga ini menjadi sama dengan 1. Akhirnya determinannya menjadi cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta yang sama dengan 1. Jadi kita lihat bahwa dengan mengeksponensialkan I dikali kombinasi linear dari matriks-matriks Pauli self-adjoint yang semua trace-nya 0, kita dapatkan matriks uniter yang terminalnya adalah 1. Matriks ini punya inverse dan membentuk grup yang bernama SU2. Sekarang kita mencoba mencari bentuk umum dari matriks yang merupakan representasi dari grup SU2. Misalkan kita punya matriks 2 kali 2 yang elemen-elemennya kita lambangkan dengan alfa, beta, gamma, delta. Yang keempat-empatnya adalah bahkan elemen-elemen yang bersifat kompleks. Kita tahu bahwa sifat matriks uniter adalah bahwa matriksnya dikalikan dengan transpos konjugatnya adalah sama dengan identitas. Jadi matriks-matriks yang elemennya alfa, beta, gamma, delta kita kalikan dengan transpos dari konjugat masing-masing elemen, yaitu alfa bar, beta bar, dan gamma bar, delta bar. Ingat, transpos itu berarti baris jadi kolom, kolom jadi baris, dan matriks ini isinya adalah inverse konjugat dari masing-masing elemen matriks yang alfa bar adalah konjugat dari alfa, beta bar adalah konjugat dari beta, gamma bar adalah konjugat dari gamma, dan delta bar adalah konjugat dari delta. Nah, berdasarkan perkalian ini, bisa kita lihat bahwa alfa kali alfa bar ditambah beta dikali beta bar sama dengan 1, ini, dan alfa kali gamma bar tambah beta dikali delta bar sama dengan 0, atau gamma dikali alfa bar ditambah delta dikali beta bar sama dengan 0. Ini gamma dikali alfa bar tambah delta dikali beta bar sama dengan 0, sama dengan ini. Dari sini kita dapatkan delta sama dengan min gamma alfa bar per beta bar. Sementara dari yang tadi, alfa kali alfa bar tambah beta kali beta bar sama dengan 1, berarti alfa kali alfa bar tambah beta kali beta bar sama dengan, yang ini sama dengan alfa kuadrat, dan ini adalah beta kuadrat sama dengan 1. Nah, menggunakan dua relasi ini, kita hitung determinan dari matriks kita yang harusnya bernilai 1. Karena dia merupakan spesial uniter, maka determinan dari matriks ini adalah alfa delta dikurang gamma beta, atau alfa delta dikurang beta gamma, dengan memasukkan delta adalah ini sama dengan alfa dikali alfa bar gamma per beta bar, yaitu yang ini, menjadi negatif karena delta adalah minus ini, kemudian dikurang beta gamma, Nah, ini sama-sama disamakan penyebutnya, berarti dikali beta bar per beta bar, hasilnya gamma dan beta bar, ini juga ada gamma per beta bar, akan bisa dikeluarkan menjadi minus gamma per beta bar dikali alfa bar tambah beta bar. Dan ini nilainya adalah 1, sama dengan ini, berarti min gamma beta bar dikali 1 sama dengan min gamma beta bar.
Sementara nilai ini determinannya adalah 1. Berarti min gamma per beta bar sama dengan 1. Atau gamma sama dengan min beta bar. Dan kalau kita masukkan nilai ini ke delta, itu berarti gammanya diganti minus beta bar, maka ini akan saling menghilangkan, tinggal alfa bar. Jadi delta sama dengan alfa bar. Jadi dari matriks ini kita dapatkan alfa, beta, dan gamma adalah min beta bar, dan delta adalah alfa bar. Jadi inilah representasi umum dari matriks SU2, yaitu alfa, beta, min beta bar, alfa bar. Dengan alfa beta adalah elemen dari C kuadrat, dan alfa kuadrat tambah beta kuadrat sama dengan 1. Elemen-elemen SU2 diparametrisasi oleh dua bilangan kompleks dengan jumlah kuadrat panjangnya sama dengan 1, yaitu alfa dan beta, yang kuadrat panjangnya adalah sama dengan 1, berarti alfa kuadrat tambah beta kuadrat sama dengan 1. Melalui identifikasi C kuadrat itu sesungguhnya adalah R pangkat 4, karena setiap bilangan kompleks secara umum memiliki dua parameter real. Jadi kalau C kuadrat berarti 4 parameter real. Jadi melalui identifikasi C kuadrat sama dengan R pangkat 4, maka elemen-elemen grup SU2 ini adalah vektor dengan panjang 1 di R pangkat 4. Sama seperti U1 dapat diidentifikasi sebagai lingkaran S1 berjejari 1 di C sama dengan R kuadrat, maka SU2 dapat diidentifikasi sebagai bola 3 dimensi S pangkat 3 berjejari 1 di ruang real berdimensi 4, yaitu R4. Jadi U1 dapat diidentifikasi sebagai lingkaran di ruang C sama dengan R kuadrat, dan SU2 dapat diidentifikasi sebagai bola berjejari 1 di ruang real berdimensi R pangkat 4. Hubungan komutasi untuk matriks-matriks Pauli. Matriks-matriks Pauli itu membentuk hubungan-hubungan komutasi sebagai berikut. Komutasi sigma J, sigma K yang sama dengan sigma J dikali sigma K dikurang sigma K dikali sigma J, itu hasilnya sama dengan 2I sigma L dari 1 sampai 3 E JKL sigma L, dengan E JKL memenuhi E 1, 2, 3 sama dengan 1, yang merupakan antisimetri di bawah permutasi dari dua subskripnya, dan akan bernilai 0 jika dua dari subskripnya mengambil nilai yang sama. Jadi E1, 2, 3 bernilai 1, E1, 3, 2 bernilai min 1, E3, 2, 1 juga bernilai 1, sementara E2, 2, 3 sama dengan 0, dan seterusnya. Ini berimplikasi bahwa komutasi sigma 1, sigma 2 sama dengan 2I sigma 3, dan komutasi sigma 2, sigma 3 sama dengan 2I sigma 1, komutasi sigma 3, sigma 1 sama dengan 2I sigma 2. Bisa kita uji, komutasi sigma 1, sigma 2 itu sama dengan sigma 1, sigma 2 dikurang sigma 2, sigma 1, yaitu sama dengan sigma 1-nya adalah 0, 1, 1, 0, sigma 2 adalah 0 min I 0, dikurang 0 min I 0 dikali 0, 1, 1, 0. Nah, sama dengan yang ini 2 ini sama dengan I 0, 0 min I, dan yang ini sama dengan min I 0, 0 I. Jadi pengurangan keduanya menghasilkan 2I 0, 0 min 2I atau 2I dikali matriks 1, 0, 0 min 1. Kita keluarkan 2I-nya, jadi 2I 1, 0, 0 min 1, berarti ini adalah sigma 3, maka hasilnya adalah 2I sigma 3, seperti yang sudah kita dapatkan. Pada bahasan sebelumnya, kita sudah dapatkan juga hubungan anti-komutasi dari matriks-matriks Pauli, yaitu anti-komutasi sigma J sigma K sama dengan sigma J sigma K tambah sigma K sigma J sama dengan 2 delta JK dikali matriks identitas. Itu berarti ininya kita ambil, ini kita pindahkan ke kanan,
kita dapatkan sigma K sigma J sama dengan min sigma J sigma K tambah 2 delta JK kali matriks identitas. Dan dari persamaan 34 itu kita pindahkan sigma K sigma J-nya ke kanan, itu menghasilkan sigma J sigma K sama dengan sigma K sigma J tambah 2I L 1 sampai 3 E JKL sigma L. Nah, yang ini yang sama dengan ini kita ganti dengan ini. Hasilnya adalah sigma J kali sigma K sama dengan min sigma J sigma K tambah 2 delta JK kali matriks identitas tambah 2I sigma L 1 sampai 3 E JKL sigma L. Nah, ini kita pindahkan ke kiri, hasilnya sigma J sigma K tambah sigma J sigma K sama dengan yang ini tuh sama dengan 2 sigma J sigma K. Sementara yang sini tersisa ini. Itu 2 delta JK matriks identitas tambah 2I sigma L sama dengan 1 sampai 3 E JKL sigma L. Nah, ini 2 bisa kita hilangkan duanya sehingga tinggal sigma J sigma K sama dengan delta JK kali matriks identitas tambah I sigma L 1 sampai 3 I JKL sigma L. Ini hubungan matriks Pauli. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah berbentuk hubungan ketiga matriks Pauli. Selain bekerja dengan matriks Pauli self-adjoint dan nilai eigen mereka yang real, fisikawan dapat juga bekerja dengan matriks Q-adjoint, yaitu dengan memilih Xj sama dengan min I sigma J per 2. Ingat, self-adjoint adalah A dagger sama dengan A, sementara Q-adjoint adalah A dagger sama dengan min A. Jadi, dari self-adjoint kita dapatkan hubungan komutasi sigma 1, sigma 2 sama dengan 2I sigma 3, hubungan komutasi sigma 2, sigma 3 sama dengan 2I sigma 1, dan hubungan komutasi sigma 3, sigma 1 sama dengan 2I sigma 2. Sementara menggunakan matriks Q-adjoint, kita dapatkan dengan menggunakan matriks self-adjoint-nya, mudah gampang membuktikannya, mudah mendapatkan ini. Secara eksplisit, komutasi X1, X2 sama dengan X3, komutasi X2, X3 sama dengan X1, komutasi X3, X2 sama dengan X2. Ini sifat non-trivial dari komutator-komutator ini merefleksikan sifat non-komutatif dari grup. Ingat kembali bahwa dua operator dikatakan komut apabila hubungan komutasinya sama dengan 0. Sementara ini hubungan komutasinya tidak sama dengan 0. Maka operator-operator X1, X2, dan X3 ini adalah operator-operator yang non-komutatif. Begitu juga dengan operator-operator sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 adalah operator-operator yang non-komutatif karena hubungan komutasinya tidak sama dengan 0. Elemen-elemen grup U yang merupakan anggota dari SU2 di dekat identitas itu dapat dituliskan dalam bentuk U sama dengan 1 tambah E1 X1 tambah E2 X2 tambah E3 X3. Sebagaimana elemen grup Z anggota dari U1 di dekat identitas memenuhi Z sama dengan 1 tambah I epsilon. Nah, Xj dengan hubungan komutasinya dapat dibayangkan sebagai versi infinitesimal dari grup secara penuh dan perkalian grupnya itu valid di sekitar identitas. Kalau kita lihat secara geometri yang memenuhi grup SU2 ini, dalam bahasa geometri, maka Xj ini memberikan basis tangen dari ruang R3 di dekat identitas grup SU2. Sebagaimana I memberikan basis tangen dari ruang R2 di dekat identitas grup U1. Jadi di dekat identitas untuk U1, I ini memberikan basis tangen, yaitu menyinggung lingkaran di ruang R2. Sementara Xj yang diungkapkan dalam bentuk I sigma 1 dan I sigma 2 ini merupakan
basis tangen dari ruang R3 di dekat identitas grup SU2. Ini grup SU2-nya, kalau seandainya ini adalah identitasnya, maka XJ itu merupakan basis tangen di dekat identitas. Dinamika dari sistem dua keadaan. Kita ingat kembali kebergantungan waktu fungsi keadaan dalam mekanika kuantum diungkapkan dengan persamaan Schrödinger ddt ket Ct sama dengan min IH ket Ct, dengan H merupakan operator linear self-adjoint tertentu pada ruang H yang merupakan operator Hamiltonian. Nah, pada kasus H yang tidak bergantung waktu, maka bentuk umum dari H dalam ruang C kuadrat diberikan oleh H sama dengan H0 dikali identitas tambah H1 sigma 1 tambah H2 sigma 2 tambah H3 sigma 3 dengan 4 parameter real H0, H1, H2, H3. Solusi dari sama Schrödinger ini diberikan melalui eksponensial ket Ct sama dengan Ut ket C0 dengan Ut sama dengan I min I TH. Ingat kembali, kalau UT sama dengan E min ITH, maka ket Ct-nya sama dengan UT ket C0, itu berarti sama dengan ket Ct sama dengan E min ITH ket C0. Nah, turunannya ddt ket Ct sama dengan turunan ini min IH E min ITH ket C0. Nah, kembali bahwa ini adalah UT, maka itu berarti sama dengan min IH UT ket C0. Nah, ingat lagi bahwa ini adalah Ct. Jadi, hasilnya adalah ddt ket Ct sama dengan min IH ket Ct. Kembali ke persamaan Schrödinger. Mengingat H0, H1, H2, dan H3 itulah parameter-parameter dari Hamiltonian kita, itu terkait dengan grup U2. Sementara H1, H2, H3 itu terkait dengan SU2 yang merupakan subset dari U2. Ini sudah kita dapatkan sebelumnya bahwa H1, H2, dan H3 karena berkaitan dengan matriks sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 yang merupakan matriks Pauli. Sudah kita buktikan bahwa matriks Pauli ini adalah bentuk representasi dari grup SU2. Tentu SU2 adalah subset dari U2. Jadi SU2 adalah U2 dengan determinan sama dengan 1. Nah, yang paling umum adalah ini, bahwa identitas 1, sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 adalah matriks-matriks dua dimensi, maka parameter-parameter H0, H1, H2, H3 semuanya terkait dengan grup U2, uniter dua dimensi. Suku H0 kali identitas dalam H memberikan kontribusi faktor fase E min I H0T pada UT secara keseluruhan. Jadi dapat ditulis UT sama dengan E min I H0T dikali E min I dikali H1 tambah H2 tambah H3 dikali T. Nah, menggunakan persamaan 3-3, itu persamaan ini, EI theta V dot sigma sama dengan cos theta dikali matriks identitas tambah I sin theta V dot sigma, dengan memilih vektor H yang elemen-elemennya adalah H1, H2, H3, dan vektor V yang merupakan vektor satuan dari H, yaitu H yang bernilai 1, artinya H dibagi besar H, dan theta sama dengan min T dikali H, maka kita dapatkan hasil seperti ini. Kita lihat kembali, UT sama dengan E min ITH sama dengan E min IT dikali H0 kali matriks identitas tambah H1 sigma 1 tambah H2 sigma 2 tambah H3 sigma 3. Dikeluarkan bagian H0-nya, itu berarti E min H0T kali matriks identitas dikali E min IT kali ini semua. Nah, ini tetap, ini kita kali dan kita bagi dengan H, besar H. Kemudian kita tahu bahwa ini H1 sigma 1 tambah H2 sigma 2 tambah H3 sigma 3 adalah perkalian H dot sigma.
Sementara H itu sendiri kalau dibagi dengan besar H-nya sama dengan V. Maka hasilnya adalah V dot sigma. Jadi yang hasil ini adalah V dot sigma, sementara yang ini tetap sini. Dengan V sama dengan H per besar H. Bandingkan dengan EI theta V dot sigma dengan ini, maka kita dapatkan theta sama dengan min T kali besar H. Jadi, dengan mengingat EI theta V dot sigma sama dengan cos theta dikali matriks identitas tambah I sin theta V dot sigma, dengan V dot sigma sudah kita peroleh sebelumnya, itu V1 sigma 1 tambah V2 sigma 2 tambah V3 sigma 3, yang sama dengan matriks 2 kali 2, yang elemennya adalah V3, V1 min I V2, V1 tambah I V2, dan min V3. Kemudian, theta sama dengan min T dikali H, dan V sama dengan H per H. V sama dengan H per H besar, maka UT kita ini, yaitu sama dengan besar dari sini, sama dengan I min I H0 cos min T kali H kali matriks identitas, tambah I sin min T kali H, dikali H1 sigma 1 tambah H2 sigma 2 tambah H3 sigma 3 per H. Yang sama dengan ini, cos min sama dengan cos, kan? Ini cos T kali H kali matriks identitas sementara sin min T sama dengan min sin. Nah, itu jadi hasilnya min I sin T kali H dikali H1 sigma 1 tambah H2 sigma 2 tambah H3 sigma 3 per H. Nah, dengan membuka matriks-matriks ini semua sesuai dengan ini, sementara ini ingat kembali bahwa ini adalah matriks V dot sigma dengan V adalah H per besar H, maka bentuk seperti ini dapat diungkapkan dalam bentuk matriks dua dimensi ini, itu E min I H0 T dikali matriks ini semua. Nah, kita ambil kasus khusus dengan H sama dengan 0,0,H3, maka suku-suku yang ini saling menghilangkan. Suku ini tinggal E min I T H0 tambah H3, E min I T H0 dikurang H3. Semua H2, H1 sama dengan 0. Jadi, jika kita memiliki keadaan awal sistem kita, yaitu ket C0 sama dengan alfa ket plus setengah tambah beta ket minus setengah, dengan alfa beta adalah elemen bilangan kompleks, maka Ct-nya, arti evolusi waktu dari C-nya itu bisa kita tuliskan dalam bentuk ket Ct sama dengan alfa E min IT H0 tambah H3 ket plus setengah tambah beta E min IT H0 dikurang H3 ket minus setengah. Pada kasus spesial ini atau pada kasus khusus ini, nilai eigen dari Hamiltonian kita adalah H0 plus H3 dan H0 min H3. Jadi kita lihat kembali Ct, ingat kembali bahwa ket Ct sama dengan UT ket C0, berarti ket Ct sama dengan UT-nya adalah matriks, itu matriksnya ini. Jadi hasilnya tentu ini dikali ini, tambah 0, 0, ini kali ini. Sehingga kita dapatkan ini kali ini sama dengan alfa I min IT H0 tambah 3, ket setengah, kemudian tambah beta dikali E min IT H0 min H3, ket min setengah. Ini sudah kita peroleh. Ini evolusi waktu dari dari keadaan sistem kita. Pada kasus ini nilai eigen dari Hamiltonian kita adalah I sama dengan H0 plus H3 dan H0 min H3. Realisasi fisika dari sistem ini adalah partikel spin setengah di bawah pengaruh medan magnet yang Hamiltoniannya diberikan oleh H sama dengan GI per 4mc dikali B1 sigma 1 tambah B2 sigma 2 tambah B3 sigma 3. Dengan Bj itu adalah komponen-komponen medan magnet dan G adalah gyromagnetic ratio, E adalah medan listrik, dan M adalah massa, C adalah kecepatan cahaya. Dengan menghitung UT di atas, kita dapatkan evolusi waktu dari sistem kita. Ya, ingat kembali bahwa H sama dengan H0 kali matriks identitas tambah H1 sigma 1 tambah H2 sigma 2 tambah 3 sigma 3,
Bandingkan dengan ini, berarti Hj kita adalah Ge per 4 Mc Bj dengan J adalah 1, 2, 3. Nah, untuk kasus B1 sama dengan B2 sama dengan 0, evolusi keadaan kita adalah ini. Ket positif sama dengan alfa E min IT H0 tambah 3, ket plus setengah tambah beta E min IT H0 tambah 3, ket min setengah. Masing-masing ini nilai energinya adalah, nilai eigen energinya adalah H0 tambah 3, nilai eigen energinya adalah H0 min H3. Jadi dua keadaan ini, keadaan ket setengah dan ket min setengah, itu berbeda energinya. Nah, perbedaan energinya itu adalah delta I sama dengan H0 tambah 3 dikurang H0 kurang 3 sama dengan 2H3. Nah, ingat bahwa 3 adalah Gi per 4 McB3, maka 2H3 berarti Gi per 2 McB3. Dan perbedaan energi ini tidak bergantung pada waktu. Yang bergantung pada waktu adalah keadaan dari sistem partikel spin setengah kita. Perbedaan energi ini disebut sebagai efek Zeeman yang terlihat dari terpisahnya spektrum yang dipancarkan oleh atom di bawah pengaruh medan magnet.